atau dalam ilmu zakat, salah satu yang paling banyak zakatnya adalah petani. Kenapa? Karena kerja mereka nggak banyak. Petani itu dia ambil benih, dia tanam ke tanah, habis itu Allah yang urus semua. Betul kan? Allah yang tumbuhkan akarnya, Allah yang tumbuhkan batangnya, Allah yang tumbuhkan daunnya, Allah yang tumbuhkan rantingnya, semua yang Allah yang urus. Maka peran mereka itu cuma nyiram doang. Itu sebabnya zakat mereka kan banyak. Dibandingkan dengan yang lain, zakat petani itu paling banyak. Kenapa? Perannya mereka tuh nggak banyak. Ya, maka di situ sebenarnya kalau kita lihat kenapa ada sayur warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah kayak begini. Allah ingin memberikan sesuatu ya kepada kita hamba-hambanya ini untuk bisa menjalankan peran kita di muka bumi sebagai Abdullah dan Khalifah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun," kata Allah. Kami ciptakan manusia itu tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Ibadah itu perlu sehat, betul nggak? Jadi kalau seandainya manusia itu tidak sehat, maka sebenarnya dia zalim sama dirinya. Ibadah itu butuh sehat. Kemarin saya sempat istri saya dirawat dan subhanallah dokter yang merawat itu ceritanya apa? Ceritanya dia dokter penyakit dalam, dia cerita dia banyak sekali menggagalkan atau membatalkan calon-calon jamaah haji yang mau berangkat, yang sudah ngantri sekian tahun tiba-tiba gagal ginjal. Anda kebayang nggak? Maksudnya perjuangan haji itu kayak apa gitu kan? Yang ngantri 10 tahun bahkan 20 tahun bayar sekian, tiba-tiba waktu medical check up nggak jadi berangkat. Kebayang nggak nyeseknya kayak apa? Gara-gara apa itu? Salah satunya pastinya gara-gara makan. Gimana mau sehat kalau makannya? Gimana mau ibadah? Makan juga masih ngawur. Jadi itu sebabnya dalam Islam sekalian makanan pun diatur ya. Dan Allah memberikan kepada kita semua pola-polanya untuk kita jauh lebih sehat badannya ya ke depannya. Supaya apa? Karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu butuh sehat gitu lah. Butuh sehat. Ya, kalau nggak sehat nggak bisa. Contoh, sholat aja kalau orangnya katakanlah sakit sendi gitu kan nggak bisa. Dan setiap pengurangan dari ibadah pasti pengurangan pahala. Contoh, orang sholat duduk setengah pahala daripada sholat orang berdiri. Orang sholat berbaring setengah pahala daripada orang sholat duduk. Maka rugi banget kalau seandainya kita zaman sekarang ini dengan begitu banyak informasi masih tidak mau juga menjaga badan. Sebab apa? Rugi banget ibadahnya berkurang. Maka sehat ya, kata kunci pertama sehat atau healthy style atau healthy lifestyle dalam konteks seorang muslim bukan untuk gagah-gagahan. Healthy lifestyle dalam benak seorang mukmin adalah dalam rangka meningkatkan ibadah dia kepada Allah. Saya sering sampaikan, nggak ada guna kita minum jus tiap hari, nggak ada guna kita minum impulse water, makan kurma segala macam, tapi Quran satu lembar pun tak dibaca. Nggak ada guna kita macam-macam makan ini herbal segala macam, tapi bangun malam pun begitu luar biasa berat. Kesehatan harus membuat kita lebih banyak atau lebih baik ibadahnya kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah sehat maka perbaiki ibadah. Kalau belum sehat banyak-banyak minta ampun. Ya. Sampaikan kepada Allah betapa luar biasa kita zolim dengan badan kita selama ini dan subhanallah akhirnya dengan kezoliman yang kita lakukan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sakit. Ya. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Kalau dia sering sakit, pasti ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Pasti ada. Ya, jadi kalau kita paham konsep ini, maka kita akan jaga banget badan ini. Kita akan mikir banget untuk makan cireng, cilok, bakso, macam-macam gitu kan, misalkan gitu ya. Atau sosis-sosis yang nggak sehat gitu kan. Ada nggak sosis yang sehat? Ada. Ya, jadi saya bicara begini, ini ada yang jualan nggak sih? Kemarin pas di Bandung, pas di masjid apa gitu, pedagangnya pada protes karena habis kajian pada nggak mau beli. Ya gitu. Contoh misalkan, siapa yang suka gorengan? Saya. Mari kita bahas gorengan. Balikin dulu. Mari kita bahas gorengan. Gorengan terbuat dari apa? Tepung. Di usus kita
Di usus kita itu ada bagian atau ada barriernya, ada penjaganya. Penjaganya itu akan menjaga bagian usus untuk tidak keluar masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau dia bocor, penyakit itu atau kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut. Ya. Dan kalau dia sudah keluar dari usus ke pembuluh darah, maka otomatis cikal bakal autoimun akan terjadi. Autoimun, kanker, penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena 80% sistem kekebalan tubuh kita dibuat di pencernaan. 80%. Ya, artinya kalau ususnya bermasalah, maka akan banyak muncul masalah yang lain. Dan salah satu biangnya yang paling sering menyebabkan itu adalah tepung. Gitu. Jadi wanita-wanita perempuan gitu kan yang biasanya ada keluhan menstruasinya atau mungkin muncul kista, muncul PCO, muncul endometriosis segala macam, biasanya akan diawali dengan masalah di pencernaan dulu dan kalau dilihat bagaimana polanya biasanya itu akan dimulai dari mens. Jadi masalah pada wanita secara khusus ya, wanita itu masalah paling dasarnya kalau seandainya dia mensnya bermasalah, maka akan muncullah masalah-masalah yang lain. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu ada mensnya juga. Nggak tahu ya. Tapi ini mensnya tanda kutip. Laki-laki itu antara perubahan malam ke pagi hari, siang, ya maka matahari terbit gitu kan, biasanya agak sedikit vulgar, nggak apa-apa lah kita buat belajar. Biasa laki-laki yang normal itu antara pergantian malam subuh ya menjelang matahari terbit gitu, biasanya alat vitalnya akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak mengeras alat vitalnya, ada masalah. Masalah di mana? Kemungkinan besar makanan. Dan kemungkinan besar yang dimakan terlalu over hormon-hormon yang bersifat estrogenik. Maka saya tidak menyarankan laki-laki banyak mengkonsumsi kedelai. Lebay nanti dia. Laki-laki itu sekali-sekali silakan, tapi kedelainya pun cari kedelai yang aman karena nggak semua kedelai sehat zaman sekarang. Ya. Laki-laki makannya apa? Habatus sauda. Gitu, karena habatus sauda itu dia master hormon. Jadi ada satu bahan dalam habatus sauda itu namanya pregnenolon yang itu bisa mereset seluruh sistem hormon. Maka lagi-lagi saya sarankan sih ya, kalau mau lebih sehat lagi ke depannya mulai mengkonsumsi rutin habatus sauda, nggak usah banyak-banyak, 1-2 kapsul satu hari cukup. Pagi minum, malam minum, pagi minum, malam minum. Dia mau buat mereset hormonnya. Ya. Jadi orang-orang barat tuh tahu beginian. Jadi hormon kita itu kalau sudah bermasalah di atas semuanya kena gitu kan. Ya, kena semua. Jadi ketika sudah terhambat di bagian atas maka progesteron kena, estrogen kena, testosteron semua kena. Dan itu sebagian besar bermula dari masalah di usus.